Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan sama-sama belajar dengan materi yang baru. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa dengan syarat serentak, berdoa dengan khusyuk, semoga Allah mengijabah dan meridhoi doa kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan melakukan. Sekarang kita baca surat Al-Quraisy, kemudian Al-Maun dan surat Al-Kautsar. Kita baca bersama-sama. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala hudud alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Materi KD3 berpikir kritis. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada qadar dan qadar. Berikut iman yang keenam. Iman kepada qadar dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Hari ini tidak kalah pentingnya. Ini materi tentang berpikir kritis. Apa yang harus dikritiskan? Apa yang harus dipikirkan secara kritis? Di sini ada surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190, ayat 191. Ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu yang pertama membaca, menganalisis, mendemonstrasikan hafalan surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190-191. Yang kedua menunjukkan sikap kritis sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190-191. Kemudian berpikir kritis sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190-191. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu punya LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan Ibu bagikan ke kalian. Jadi Ibu tidak akan jelaskan lebih jauh tentang materi ini, tapi Ibu akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja yang bisa menjawab, yang bisa menggambarkan apa inti dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, Ibu akan bagikan. Stop dulu ya. Silakan diperhatikan. Jadi di dalam LKPD ini ada beberapa hal yang harus kalian analisis, ya. Di sini ada surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190-191.
akan meminta kalian menganalisis makna yang terkandung dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 191. Itu tugas yang pertama, dianalisis. Kalian harus pahami dulu apa arti dari surat Ali Imran, apa bacaannya, bagaimana hukum bacaannya, kemudian dianalisis apa sih makna yang terkandung dalam surat tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar apa? Gambar siang dan malam. Apanya yang harus diteliti di sini, Bu Guru? Ya, jadi Ibu minta kalian menganalisis kenapa Allah menciptakan siang dan malam. Ya, kenapa Allah menciptakan siang dan malam? Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Bisa dipahami? Ya. Tugas yang ketiga, di sini ada gambar apa? Ada gambar nyamuk. Ya. Jadi Ibu meminta kalian untuk menganalisis kenapa Allah menciptakan nyamuk. Bisa dipahami? Dan yang terakhir adalah gambar bangsa, gambar babi. Kalau di dalam Islam, babi diharamkan. Jadi Ibu minta kalian menganalisis kenapa Allah menciptakan babi tapi diharamkan untuk dikonsumsi. Ya. Dari keempat variabel ini kira-kira kalian bisa menganalisis? Bisa atau tidak? Silahkan dicoba. Ibu tunggu jawaban kalian. Ya, silahkan masing-masing kelompok mendiskusikan dengan teman-temannya, diskusikan apa yang menjadi alasan-alasan Allah menciptakan kondisi-kondisi yang ada di gambar tersebut. Bisa dipahami? Ya, silakan mulai mengerjakan. Stop dulu, Devi. Bacanya kepada manusia nih. Tulis biar ada pertanyaan. Bacakan. Yang mana yang belum ketemu jawaban? Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, untuk presentasinya Ibu akan minta dari kelompok yang laki-laki dulu bacakan Ibu hasil diskusi kalian tentang soal nomor 1 atau poin pertama tentang menganalisis Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190-191. Siapa yang akan mewakili? Gozi, silakan maju ke depan. Boleh di samping sana ya. Dibaca hasil diskusinya. Kira-kira apa hasil analisa kalian tentang surat Al-Imran 190-191? Silakan dibaca. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Kandungan dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 mewajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar bertafakur serta menghormati tanda-tanda sesatnya. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, menganalisis terjadinya pergantian siang dan malam. Siapa yang membaca? Oh iya, kalian Gibran, silakan. Oh iya, ya, silakan. Hikmah siang adalah karena agar manusia
dia mencari sebagian karunianya, tapi bekerja mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Hikmah malam adalah karena agar manusia dapat beristirahat dari lelahnya dan agar manusia bersyukur. Iya, terima kasih. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Pas? Oke. Kemudian yang ketiga, ada gambar nyamuk. Kira-kira kenapa Allah menciptakan nyamuk di muka bumi? Kelompok berapa siap membaca? Silakan kelompok 1. Berdiri. Allah menciptakan nyamuk karena nyamuk menjadi sumber kehidupan binatang lainnya. Lalu dan tubuhnya bisa menjadi penyambung rantai makanan bagi binatang lainnya. Ya. Kelompok terakhir akan membacakan hasil analisis kenapa Allah menciptakan babi. Kelompok 2. Kelompok 2. Keluarga saya juga laki-laki semua meninggal dunia di jalan Allah. Dan saya sendirian sekarang sebagai pelaku di keluarga yang mencari Karena daging babi mengandung zat yang berbahaya yang bisa membahayakan manusia. Oke, terima kasih. Kita simpulkan ya dari hasil analisa kalian. Yang pertama yang membahas tentang surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 191, berarti bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk berpikir apa saja hikmah, alasan-alasan atau manfaat dibalik segala yang diciptakan Allah di muka bumi. Ya, karena tidak ada satupun yang Allah ciptakan di muka bumi ini tanpa manfaat. Pasti semuanya ada manfaatnya. Ya, supaya kita tetap berpikir, supaya kita tetap bersyukur atas segala karunia yang Allah turunkan kepada kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua, hikmah diciptakannya siang dan malam. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Coba bayangkan, seandainya tidak ada pergantian siang dan malam. Misalnya dalam sehari full, Allah hanya menciptakan pagi sampai siang saja, terus tidak ada malamnya. Kita akan terus-terusan bekerja, terus-terusan bermain, tidak ada istirahatnya. Jadi salah satu pentingnya diciptakan pergantian siang dan malam adalah kalau dari pagi dan siang kita bisa bekerja, kita bisa mencari nafkah, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Tapi kalau di malam hari kita dikasih kesempatan untuk beristirahat. Bayangkan kalau tidak ada malam, panas terus, misalnya dari pagi sampai siang sampai sorenya panas terus, tidak ada malamnya. Kita akan merasa lelah, kita akan merasa kepanasan, kita akan merasakan aktivitas-aktivitas yang tidak ada hentinya. Itulah salah satu hikmah diciptakannya siang dan malam. Inilah yang akan menjadi bahan pikiran untuk manusia supaya bersyukur atas apa yang Allah ciptakan di muka bumi. Bisa dipahami? Oke. Kemudian kesimpulan yang ketiga, Allah menciptakan nyamuk. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Bagi manusia nyamuk itu menjengkelkan ya. Kita digigit, kalau udah digigit kita bentol-bentol, gatel. Tapi yang disampaikan sama temannya tadi Ayu ya baca. Iya, nyamuk itu bermanfaat bagi siapa? Bagi binatang yang lain. Tidak bermanfaat bagi kita, tapi bagi binatang yang lain, karena nyamuk bisa menjadi sumber makanan bagi binatang lain. Contohnya, siapa yang makan nyamuk? Cicak. Ada lagi yang makan nyamuk? Kecoa. Kecoa yang makan nyamuk ya. Jadi tidak ada manfaatnya bagi manusia, tetapi bagi yang lain dia bermanfaat. Ya. Kemudian yang terakhir kita analisa kenapa Allah menciptakan babi, sedangkan bagi umat Islam dilarang, diharamkan untuk mengkonsumsi babi. Apa jawaban teman kalian tadi, masih ingat? Karena di dalam babi itu terdapat zat yang membahayakan jika dikonsumsi oleh manusia. Makanya Allah mengharamkan babi. Ya, kira-kira dari pemaparan yang dipaparkan oleh setiap kelompok tadi, kalian ada yang ingin bertanya atau sudah merasakan kepuasan atas jawaban teman kalian?
Sudah puas? Oke, Ibu anggap kalian paham ya kalau tidak ada yang bertanya. Oke, terima kasih untuk presentasi hari ini. Untuk tugas kalian, nanti kalian buka LKS, silakan jawab uji kompetensi bagian A, B, dan C sebagai bahan evaluasi dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini anak-anak. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke? Kita sebagai amal ibadah kita, semoga materi yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua, bisa diamalkan, bisa dijadikan renungan untuk bisa menjadi hamba Allah yang lebih taat lagi. Kita berdoa bersama-sama. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.